Selamat datang kembali di diskusi mendalam kita. Hari ini kita lanjut lagi ya ke bagian kedua dari materi sumber Anda, fokusnya ke aksi tanpa usaha. Betul. Pertanyaan kuncinya nih, gimana sih caranya bikin kerjaan penting itu jadi lebih ringan lah, lebih gampang dikerjain? Pertanyaan bagus banget dan relevan buat banyak orang. Kayaknya kita semua kan punya ya kerjaan penting, target gitu. Tapi seringnya, aduh berat banget rasanya. Mau mulai aja udah males. Iya, atau malah kejebak perfeksionisme ya, pengen sempurna terus malah nggak jadi-jadi, atau bingung ini mulainya dari mana sih? Nah itu dia. Sumber ini mencoba menawarkan cara lain. Bukan soal kerja lebih keras, tapi lebih cerdas. Gimana caranya biar lebih enteng aja gitu. Menarik. Dan sumber ini punya 5 ide kunci kalau nggak salah. Define, Start, Simplify, Progress, sama Pace. Siap kita bedah satu-satu? Siap dong. Mari kita mulai dari yang pertama ya, define. Definisikan, jadi sumber ini bilang penting banget, krusial malah, untuk tahu persis selesai itu kayak gimana. Sebelum mulai ya. Persis sebelum mulai. Karena kalau nggak jelas tujuannya, kita bisa muter-muter terus. Atau malah nambah-nambahin kerjaan nggak penting. Contoh di sumbernya itu serem juga ya soal kapal Vasa dari Swedia itu. Oh iya, Fasa. Itu contoh klasik tapi tragis banget. Ambisi rajanya waktu itu kan berubah-ubah terus. Nggak ada definisi selesai yang paten. Akhirnya apa? Kapal udah jadi megah, begitu berlayar sebentar, tenggelam. Gara-gara nggak jelas definisinya dari awal ya. Bisa dibilang gitu salah satu faktor utamanya. Intinya, tetapkan kriteria selesai yang jelas, terukur, udah sampai situ, ya udah, berhenti. Ini penting buat mencegah scope creep, tahu kan lingkup kerja yang tiba-tiba jadi bengkak gitu. Oke, jadi pertama, define, tentukan garis finishnya. Nah, kalau udah jelas tujuannya, seringkali masalah berikutnya itu, ya mulainya itu sendiri. Apalagi kalau kerjaannya kelihatan gede banget. Betul, rasanya kayak mendaki gunung tinggi gitu ya. Di sini, ide kedua, start berperan. Fokus aja ke satu hal, langkah pertama. Yang paling jelas dan paling gampang. Langkah pertama aja ya, nggak usah mikirin langkah ke-10 atau ke-20 dulu. Nggak usah. Lihat contoh Reed Hastings, pendiri Netflix. Di sumber ini, dia nggak langsung bikin rencana bisnis seabrek-abrek. Langkah pertamanya apa coba? Apa tuh? Dia coba kirim CD ke rumahnya sendiri pakai pos. Sesimpel itu. Buat ngetes aja, ini DVD bisa nggak sih dikirim lewat pos dengan aman? Itu namanya minimum viable action. Wow, tindakan minimal yang layak dicoba? Iya, pecah langkah pertama itu jadi tindakan fisik terkecil yang bisa kamu lakukan. Bahkan dalam hitungan detik aja. Semacam microburst gitu, biar nggak kerasa berat buat mulai. Oke. Jadi, define, terus start dengan yang paling kecil. Nah, ini nyambung nih ke ide ketiga. Simplify, sederhanakan. Tapi ini menarik katanya, cara termudah bukan nyederhanain langkah yang udah ada, tapi justru ngilangin langkahnya. Nah, ini dia yang cerdik. Sumber ini bedain antara nyederhanain tiap langkah sama nyederhanain proses dengan, ya itu tadi, ngilangin langkah sama sekali. Contohnya Amazon. Gimana tuh Amazon? Awalnya, programmer mereka coba bikin tiap langkah checkout lebih simple. Tapi breakthrough-nya itu pas mereka mikir, gimana kalau langkah-langkah ini dihilangin aja? Muncullah fitur one click itu. Oh iya, benar juga. Jadi langsung beli, nggak pakai banyak klik lagi. Cuma satu jendela, satu tombol burn. Udah. Mulai dari nol, bukan cuma memangkas ya. Keren. Oke, define, start, simplify. Tapi kadang nih, udah disederhanain pun kita masih takut hasilnya jelek, perfeksionis lagi. Nah, ide keempat, progress. Ini kayaknya nantang itu ya, berani mulai dengan hasil yang jelek. Justru itu kuncinya. Sumber ini cerita soal Gossamer Condor, pesawat tenaga manusia itu loh. Paul McCready sadar buat menangin hadiahnya, kuncinya bukan bikin pesawat super keren di percobaan pertama. Tapi bikin pesawat yang ya mungkin kelihatannya jelek, tapi gampang banget diperbaiki kalau jatuh. Jadi mereka bisa cepat banget belajar dari kesalahan terus coba lagi. Iterasi cepat. Oh, jadi jelek di awal itu nggak apa-apa, malah bagus buat belajar cepat. Persis, Pixar juga gitu kok. Draft cerita awal mereka itu disebut bayi buruk rupa. Nggak ada yang langsung bagus. Kuncinya itu bikin kesalahan seukuran pembelajaran. Pas risikonya masih kecil. Coba aja bikin draft nol. Tujuannya bukan bagus, tapi sekedar ada dulu. Oke, jadi buang perfeksionisme di awal, fokus ke progres dan belajar.
Menarik banget. Nah, terakhir nih, kita udah bisa mulai, udah berangi progres walau belum sempurna. Tapi gimana biar nggak kehabisan bensin di tengah jalan? Biar nggak burn out? Ini masuk ke ide kelima, pace, atur kecepatan. Betul sekali. Ngebut terus-terusan itu pasti capek. Ada prinsip militer yang dikutip bagus banget. Pelan itu mulus, mulus itu cepat. Pelan itu mulus, mulus itu cepat. Gimana tuh maksudnya? Maksudnya, nemuin ritme kerja yang pas, yang bisa dijaga terus-menerus, itu jauh lebih efektif dalam jangka panjang daripada sprint kenceng terus ambruk. Masuk akal. Contohnya penulis lagu Janis Capri. Dia malah bikin batas atas. Nggak boleh nulis lebih dari 2 lagu seminggu, biar nggak jenuh dan idenya tetap segar. Atau pelatih top, Ben Bergeron. Dia disiplin pulang jam 5.25 sore, setiap hari. Jadi ada batas minimal buat jaga momentum, tapi ada batas maksimal juga buat jaga energi ya? Tepat. Apalagi di dunia sekarang yang sering dibilang VUCA itu kan, volatile, uncertain, complex, ambiguous. Gampang banget kita kepancing buat lari terus sampai lupa istirahat. Makanya pace ini penting. Jadi kelima ide ini, define, start, simplify, progress, pace. Ini kayak toolkit ya, seperangkat alat buat kita semua. Buat ngubah cara kita ngadepin kerjaan penting. Biar rasanya lebih ringan, bukan malah nambah beban. Iya, intinya gitu. Bukan berarti nggak kerja keras ya, tapi gimana caranya usaha kita itu lebih cerdas, lebih gampang dieksekusi, mencapai hasil yang penting dengan cara yang sustainable, yang nggak bikin kita tumbang, mencapai lebih banyak dengan usaha yang terasa lebih sedikit. Nah, ini dia nih. Sebagai penutup, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda yang lagi dengerin. Dari kelima ide tadi, define, start, simplify, progress, pace. Kira-kira mana nih yang paling terasa klik buat Anda? Mana yang kayaknya bisa langsung Anda coba terapkan minggu ini buat bikin salah satu kerjaan penting Anda terasa sedikit lebih ringan? Coba direnungkan ya.